Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut video tentang menyayangi anak yatim pada pendidikan PAI di kegiatan PPL PPG 2024 PAI. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersama kita selalu ceria. Yes. Masya Allah. Itu Pak Mas ngajar ya? Buat sendiri ya? Masya Allah. Luar biasa anak Ustaz ya. Ustaz banget kan? Ya, selanjutnya hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang bertema menyayangi anak yatim. Di sini ada yang anak yatim? Alhamdulillah, semuanya lengkap. Ayah kita lengkap, ibu kita lengkap ya. Alhamdulillah. Karena surga itu berada pada kedua orang tua kalian. Berada kalau ke ibu ya, kedua orang tua kalian. Biasa surga di telapak kaki Ibu. Jadi ibu itu jangan sampai kalian buat mereka marah. Oke, Pak Edo? Oke, boleh ada pertanyaan? Kalau anaknya memalukan si ibunya biarkan ada jamin, ibunya masuk surga, nanti dia dibawa masuk surga. Iya. Jadi banyak cerita atau kisah yang menyatakan ibu atau orang tuanya seorang alim, ulama besar, tapi di saat mau masuk surga ditahan oleh malaikat, disuruh masuk ke neraka. Karena apa? Karena anaknya nggak Karena ibu. kedua orang tuanya itu tidak mengajarkan anaknya untuk mengikuti jejak orang tuanya. Anaknya nggak sholat dibiarkan, anaknya minum-minuman keras dibiarkan, anaknya berjudi dibiarkan. Ini termasuk lalai akan amanah Allah. Oke, lanjut ya, kita ke surah Al-Ma'un. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, boleh kita tolong ketua kelas untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat membaca dan menulis surah Al-Ma'un dengan benar. Ya. Yang kedua, siswa dapat melafazkan surah Al-Ma'un dengan benar, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar, dan bisa mempraktikkan. Ya, mempraktikkan. Kalian hari ini sebelum nanti kita hari Jumat melaksanakan Maulid Nabi, ada pemberitahuan atau surat dari sekolah, betul? Betul nggak? Apa suratnya? Untuk menginfakkan, katanya dibelikan beras dan makanan untuk anak-anak yatim. Itu termasuk cara kita mengamalkan surah Al-Ma'un. Ya? Siap? Ini. Terus pertanyaan pertama,
Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran angkat tangan? Baca Quran. Al-Quran dari ayat dari Ya. Yang baca oh, masih. Alhamdulillah hampir 90% bisa semua ya baca Quran ya. Ya, khususnya surah Al-Ma'un bisa semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Wis, alhamdulillah sudah semua ya. Yang sudah sertifikasi juz 30 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, sudah. Oke, siap. Semoga anak-anak Ustaz semangat dalam menghafal Quran, karena janji Allah orang yang menghafal Quran itu akan membawa berapa orang untuk masuk surga? 10 orang. Artinya dia masuk surga gak? Iya. Artinya yang menghafal Quran masuk surga gak? Iya. Sudah masuk surga, membawa 10 orang lagi. Masya Allah. Oke, pertanyaan terakhir, apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Siapa yang tahu? Oke, boleh. Tak ada ibu bapak. Oke, tepuk tangan. Siapa namanya? Bayar, tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu apa itu anak yatim? Angkat tangan. Nah, Doanya selalu dijawab. doanya selalu ijabah. Bukan itu yang saya tanyakan, pengertian anak yatim. Oke, siapa lagi yang tahu? Udah belajar? Teman. Pertama ayatnya belum. Belum. Anak yatim adalah anak yang tidak ada ayah. Kalau piatu, anak yang nggak punya ibu. Jadi kalau anak yatim apa artinya? Bapak atau ayah. Itu bisa dipahami? Jadi artinya kita belajar hari ini belajar bagaimana surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang anak yatim, anak yang tidak ada bapak. Ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar A, ini gambar B. Yang perempuan, gambar A menjelaskan tentang apa? Orang anak belajar sama ayahnya. Enggak. Angkat tangan dulu ya. Belajar Al-Quran. Apa? Mengaji di masjid. Mengaji bersama ayah. Oke. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk yang awal. Ini ada artinya sedang mengaji, bersemangat untuk membaca Al-Quran. Ini termasuk pengamalan kita dari pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, yang afwan. Oke, boleh. Bersedekah, oke. Anak yang diberi sedekah. Anak yang diberi sedekah, oke. Orang yang memberikan Anak memberikan anak yatim sedekah. memberi makanan anak yatim. Memberikan anak yatim makan anak yatim. Siapa lagi? Memberikan bantuan. Tepuk tangan untuk yang ikhwan. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Ya, jadi gambar berikut ini Ustaz harapkan anak-anak Ustaz setelah pembelajaran PA ini yang ikhwan akhwat semuanya rajin membaca Al-Quran, terus dan juga rajin membantu, baik itu anak yatim, baik itu yang kesusahan, baik itu fakir miskin. Kita sebagai muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Ya. Walaupun anak-anak Ustaz mungkin di sini orang kaya raya semua ya. Ya, orang kaya amin. Kalau dibilang orang kaya amin ya. Tapi pasti ada perlu bantuan, betul tidak?
Dan kita sebagai umat muslim harus banyak membantu atau berbagi. Minimal kawannya nggak ada pena. Nih ada pena saya pakai dulu. Ya. Oke? Bisa? Bisa. Oke, baik anak-anak Ustaz. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. Sudah hafal surah Al-Ma'un, sudah hafal arti Al-Ma'un, sekilas tentang Al-Ma'un, pembelajaran hikmah-hikmah dari surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Terus Al-Ma'un diturunkan di mana? Di Mekah. Jadi disebut surah Maki. Terus ayat Al-Ma'un berapa? Menceritakan tentang apa? Oke, menyayangi anak yatim, apa lagi? Riya dalam sholat, apa lagi? Yang bersedekah, ancaman pendusta agama. Jadi yang aro'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Kamu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi dari surah Al-Ma'un ini nampak nih orang yang mendustakan agama. Siapa aja? Alladzi yad'ul yatim. Harbi anak yatim. Alhamdulillah di sini nggak ada anak yatim. Jadi kita dijauhkan dari hal-hal buruk terhadap anak yatim. Terus kedua, apa artinya? Tidak memberikan tempat atau wadah atau peluang untuk orang berbagi kepada orang miskin aja termasuk mendustakan agama, apalagi tidak membantu orang. Selanjutnya, bahwa orang yang lalai terhadap contoh, anak-anak Ustaz suka nggak melalai sholatnya? Betul tidak? Sholat subuh siapa yang jam 6? Ya, nah, jam 6. Jam 6. Kadang-kadang di saya itu Ustaz, kadang-kadang adanya jam 6. Azannya kalau jam 6 nggak mungkin. Kalau azannya maksudnya saya pagi tidur sholat. ya biasanya mulai sholatnya jam 5:30 kalau memang itu, karena kalau jam 6 sudah nampak matahari habis waktu subuh. Iya, sudah duha. Jadi ini kalau kalian mungkin kalau ketiduran is okay. Ya, kalau ketiduran is okay. Tapi pas sudah bangun jam 5 atau 4:30 tapi masih main HP ataupun males-malesan dan kalian tidak sholat subuh sampai 6:30, mau pergi sekolah baru sholat subuh, itu artinya lalai terhadap sholat. Artinya apa? Mendustakan agama. Terus sholat asar nih, sholat asar kalian pulang jam 2:40, tapi nggak taunya nggak sholat, terus ikut futsal atau eskul lain, terus kalian nggak sholatnya habis eskul, itu termasuk lalai nggak? Itu lalai waktu. Oke, apa lagi? Bisa saya tanya, kan pas itu saya ke rumah nenek saya. Habis itu saya ada adik saya sholat. Saya habis itu nanti aja lah. Saya sampai matiin itu HP-nya lagi main FB kan. Sambil taruh kucing, dia nangis.
yang sudah mendapatkan pengetahuan, orang tua kalian ajak sholat. Siapa? Adik-adik kalian ajak sholat. Kalau melihat mereka lalai terhadap sholat ya, apalagi lagi jalan-jalan nih, biasanya satu ahad pergi sama orang tua kalian, kelakoika, ketrikoraka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi aja lah pas sudah di rumah. Kenapa masjid? Ayah, ibu, kita sholat dulu ya di masjid kayak gitu. Ya, selalu pastikan kalian sudah berilmu dan ilmu kalian diamalkan. Karena ada pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajin bila samalin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Cuma betul-betul aja pohonnya, nggak ada hasilnya. Alhamdulillah ini. Ustaz, biasanya saya kalau pergi udah ngelewatin masjid, tapi azannya malah sudah jauh dari masjidnya. Iya, nanti kan ke depan ada masjid lagi. Tapi ada lagi loh, Ustaz. Oh, kalau nggak ada lagi ya udah kita sholatnya sampai akhir. Ya tapi tetap niatkan kita nggak melalaikan sholat. Sampai di tujuan harus langsung sholat. Bisa? Bisa semua? Oke. Tapi kalau di hutan nggak bisa keluar gimana sembunyi Kan kalau di hutan, ingat di hutan kita boleh sholat, betul nggak? Di lapangan aja boleh sholat, betul? Di jalan aja boleh sholat, betul? Ya, tapi jangan pas lagi ramai mobil. Biasanya di terminal kan orang sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di terminal biasanya kan. Kalau Ustaz di Palembang itu di jalan di masjid dekat jembatan Ampera itu penuh orang sholat. Jadi dimanapun kita berada di saat waktunya sholat kita sholat. Kita lihat tempatnya kalau suci langsung sholat. Nah itu? Oke, lanjut dulu ya. Kita pertanyaan kita alladzina hum yang riya. Ini juga termasuk riya. Siapa yang biasa sholat riya nih? Oh, saya sudah sholat. Bilang kemana-mana. Padahal itu tidak perlu. Biarkan aja kita sama Allah yang tahu kalau kita sudah sholat. Kalau ditanya Ustaz, Ditanya ya jawab. Ustazah Lita kan tanya tiap pagi ya. Sudah sholat subuh harus jawab. Ustazah nanya tiap hari itu harus kita jawab dengan jujur. Karena kalau nggak jujur maka dosanya nggak ninggalin sholat nggak jujur pula. Oke lanjut. Alladzina hum yura'un wa yamna'un apa artinya? Oke, dan memberikan bantuan ya kepada siapa aja ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ustaz akan memberikan LKPD, lebar kerja peserta didik. Jadi kita buat 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 kelompok yang mana ya. Jadi pertama kalian lihat di buku PAI-nya. Insya Allah yang pertama kalian mencari solusi dari pertanyaan Ustaz. Dari pertanyaannya bagaimana ataupun apa yang kalian lakukan di saat ada teman kalian ayahnya meninggal. Oke, di saat teman kalian ayahnya meninggal, apa yang harus kalian lakukan? Ya, semuanya. Dan plus tambahan yang masuk dalam LKPD ini. Oke? Jadi buat kelompok 1, kelompok 2. Untuk yang jawaban yang pertanyaan ya semua ini. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Dilihat di buku ataupun yang sudah kalian
kalian pelajari ditulis. Apa yang kalian lakukan apabila ada teman kalian ayahnya itu baliknya? Ya, nggak usah dibuat soalnya. Langsung tulis jawabannya. Dua aja. Ya, dua. Silakan. Boleh. Ya. Kelompok 4, silakan menyampaikan. Siapa perwakilannya? Silakan dibacakan. Oke, yang lain diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang di solusinya? Silakan. 1, mendoakan. Oke, menjenguk. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, untuk kelompok 3, silakan berdiri semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Yang pertama, mengucapkan innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, Yang kedua, menenangkan teman kita. menenangkan atau menghibur teman ya. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1 ya, yang duluan. Oke, silakan. Berdiri semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan ya. Mendoakan. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, siap. Oke, Masya Allah, luar biasa jawaban dari anak-anak kita. Jadi artinya di saat kita menemui baik itu teman kita, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, di saat ada yang meninggal, itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga yang kedua, mendoakannya Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Ya, untuk laki-laki hu, untuk perempuan ha. Selanjutnya apa? Menghibur teman kita yang ayahnya meninggal, ya. Harus hibur dengan cara takziah bersama. Kita pergi ziarah bersama, takziah. Datang ke rumah teman kita bersama-sama dan menghibur teman kita, ya. Karena dengan cara kita menghibur teman kita akan membuat teman kita terhibur dan tidak dalam kesedihan. Oke, anak-anak Ustaz yang bisa banggakan, itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita amalkan ya. Menjadi anak-anak yang tidak mendustakan agama, menjadi orang yang suka berbagi. Bayangkan Nabi Muhammad di saat kedatangan tamu dan beliau cuman ada kurma 2 biji di rumahnya dan ada tamu datang untuk meminta sedekah, diberikannya.
saat Nabi Muhammad itu pun kurang, tapi Nabi Muhammad memberikannya. Kalau kita alhamdulillah sudah diberikan kekayaan, tapi mudah-mudahan kita semua suka berbagi, ya. Infak Jumat jangan lewat. Terus di saat ada kegiatan sertifikat jangan dilewatkan. Ini merupakan latihan kalian untuk sudah berbagi kepada yang membutuhkan. Dan ingat juga di surah Al-Maun ayat keempat, fawailul lil musallin. Jangan kita lalaikan sholat di tadi contoh yang Ustaz sampaikan itu contoh tentang lalainya dengan waktu. Lalainya bacaan belum, lalainya gerakan belum. Ada yang Allahu Akbar, itu lalai gerakan. Nauzubillah ini dari Habis azan kan adik saya ke FM. Habis itu saya itu Ustaz. Dia tuh itu langsung sholat. Tapi itu Ustaz suruh sholat. Dia mau sholat bukan. Boleh cepat kali Ustaz. Iya. Atau dulu aja. Oke, saat ini kalian itu belum balik. Belum ada yang balik kan? Siapa yang balik? Belum ada yang balik. Jadi kenapa saat ini kalian disuruh latihan untuk memperbaiki sholat? Karena di saat kalian sudah balik, itu kalian sudah mempunyai tabungan dosa, tabungan pahala sendiri. Kalau saat ini kalian nggak sholat, itu orang tua yang sama. Tapi kalau sudah bukan juga balik ya, yang perempuan datang bulan, yang laki-laki datang air. Ya, mimpi basah, tanya sama Ustadz BPI kalian ya. Jadi, Tapi kata mama saya nggak boleh kan? hah? Tapi kata mama saya Nggak boleh apa? nggak boleh. Apa yang artinya? Ya, kalau kalian belajarnya sama laki-laki, jangan belajar sama perempuan terkait itu ya. Belajarnya sama Ustadz BPI kalian ya. Kalau yang itu harus tahu ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, soleha. Ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua, menjaga kita dari jalan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan salah, sehingga kita terjerumus dari api dari neraka. Nauzubillah min. Semoga kita bertemu di surganya Allah, di dalam barisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita selawat dulu ya, selawat besar sekali. 1, 2, 3. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wujud salatu tasyrifuna bina wa abana wa awladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina liwina tadalina yaumin baina. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada anak-anak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang ulama yang muttaqin, salihin, mursyidin, karim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.